Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Sudah makan pagi? Sudah. Tadi pergi ke sekolah naik apa? Sepeda. Yang diangkat nggak? Tidak. Benar? Iya. Tidak. Jarak dari rumah ke sekolah berapa? 5 menit. 5 menit? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak pernah ngukur mesti jawabanmu. Tidak pernah ngukur gitu ya? Iya. Iya. Coba untuk menyemangati pagi ini silakan salah satu teman kalian untuk memberikan semangat. Iya dulu silakan. Yuk. Kelas 6. Sehat, cerdas, ceria. Yes, yes, yes. Terima kasih. Saya pengen cerita sedikit untuk mengungkap memori kalian. Dengarkan. Tadi pagi ketika kamu pergi sekolah itu pasti pertama bangun tidur, gitu? Iya. Bangunnya jam berapa? Jam 5 lebih. Jam 5. Setelah itu apa? Mandi. Mandi. Sholat subuh jam 5. Sholat subuh. Setelah itu apa? Makan. Setelah makan? Ganti baju. Coba saya pengen tanya dari kalian. Urutannya memakai baju itu yang pertama apa? Memakai baju dulu. Yang pertama, yang kedua. Celana, yang ketiga. Sabuk, ikat pinggang. Yang keempat, kaos kaki. Yang kelima, topi. Belum, sepatunya belum? Oh, sepatu terakhir. Terima kasih. Sama ya seperti itu? Oke. Dan pagi ini kita akan mempelajari tentang implementasi model pembelajaran coding dan KA dengan tanpa bantuan perangkat TIK, plugged and unplugged, melalui kegiatan simulasi algoritma. Jadi sedikit memelik tentang algoritma dan dijelaskan sama temenmu siapa ya? Iya. Jadi algoritma itu urutan cara tadi memakai baju. Oke. Saya perhatikan di sini. Ini ada video pembelajaran. Kamu perhatikan. Tapi sebelum ke situ, saya pengen kamu berkelompok dulu. Ini sudah kelompoknya atau belum? Sudah. Kelompoknya apa namanya? Nama kelompokmu apa? Mawar. Kelompokmu apa? Apa? Harimau. Kelompok sini apa? Elang. Kelompok sini? Mawar. Kelompok sini? Apa pin? Gajah? Dragon. Oke. Sudah kelompok ya? Perhatikan di sini. Perhatikan dulu. Perhatikan semua ke depan. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara
Berpikir secara komputasional dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak terbenturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari kesamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menggunakan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita menggunakan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algoritma desain. Algoritma desain adalah membuat langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terpecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang digunakan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Contoh kedua adalah masak nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang sederhana lagi. Dimana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, garam, nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola yang
berbeda, yaitu nasi putih dan mie kuliah. Metode berikutnya adalah abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan meninggalkan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka dalam memasak nasi goreng didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih, untuk memasak 5 porsi maka kita perlu menambahkan bumbu dan bahan saja, dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat satu nasi goreng, kita tidak boleh memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algoritma desain, yaitu dengan melakukannya secara step. Kita nanti akan pelajari yang ini. Ya, coba perhatikan yang detail. Tadi ada 4, tapi yang fokusnya yang kita pelajari adalah yang terakhir ini. Perhatikan. Next step akan membuat langkah-langkah yang berurutan logis dan rinci dari proses awal sampai proses akhir. Maka dalam proses memasak nasi goreng dapat dibuat algoritma sebagai berikut. 1. Panaskan secukupnya. 2. Goreng telur dan masukkan bumbu. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. 4. Jika sudah pas, angkat saja. Sudah paham? Ya. Kelompoknya nanti ada lembaga kerjanya, kamu kerjakan dengan kelompoknya. Setelah itu kamu presentasikan ke depan. Ya, paham? Oke, silakan dikerjakan dulu sama kelompoknya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Yuk, gabung situ. Ayo gabung.
tangan, nggak apa-apa. Ayo bacanya. Ayo. 5 sudah 5. Nggak apa-apa 5, seadanya aja. Kenapa? Baca. Minta sini, coba sini. Nggak sini. Perhatikan yang lain. Tidak usah, langsung. Tunjuk tuliskan langkah-langkah penerima dari kegiatan sehari-hari secara jelas. Tema cara mengikat gigi, membasuh sikat, membuka pasca gigi, mengulang pasca gigi, baca sikat, menggosok gigi sampai bersih. Ya, terima kasih. Anak-anak, sebagai refleksi pertemuan pada pagi hari ini, di bawah LKPD itu kamu kerjakan nanti secara kelompok di rumah. Hasil dari pembelajaran kita nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mari acara pertemuan kita pagi hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.